Kita tahu kan, zaman sekarang, keamanan sekolah itu punya medan perang baru, media sosial. Konflik itu nggak lagi cuma di lorong atau lapangan, tapi ada di layar HP setiap siswa, 24 jam sehari. Nah, ada sebuah sekolah di Indonesia yang nggak mau tinggal diam. Mereka coba sebuah solusi yang bisa dibilang cukup radikal, yaitu dengan membentuk pasukan mata-mata cyber yang anggotanya, ya siswa itu sendiri. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan besarnya. Jadi apa jadinya kalau yang ngawasin aktivitas online para siswa itu justru teman sekelas mereka sendiri? Apakah ini sebuah terobosan cerdas buat ngatasin perundungan siber atau malah jadi resep bencana? Yuk kita bedah bareng-bareng kasus unik ini. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita perlu paham dulu nih, seberapa genting sih masalah yang mereka hadapi, karena ternyata pertarungan di dunia maya itu, dampaknya ke dunia nyata, gede banget. Akar masalahnya ada di sini nih. Media sosial itu kan rasanya kayak ruang pribadi kita ya. Tempat yang paling aman buat curhat, buat berekspresi. Tapi paradoksnya, justru karena ngerasa aman itulah, perilaku di dalamnya seringkali jadi liar dan nggak terkendali. Soalnya, nggak ada konsekuensi langsung yang kelihatan. Dan tak terkendali ini bukan sekedar drama biasa loh. Awalnya mungkin cuma saling sindir, terus naik level ke bahasa yang makin kasar, sampai akhirnya jadi ujaran kebencian. Lebih parahnya lagi, kadang ada yang sampai janjian bikin postingan bareng-bareng buat nyerang satu orang. Pelan-pelan, perilaku beracun kayak gini jadi dianggap hal yang normal. Puncaknya adalah, ya semua racun digital ini akhirnya tumpah ke dunia nyata. Konflik yang awalnya cuma dari status atau komentar, lanjut jadi berantem beneran di sekolah. Iklim belajar yang harusnya aman jadi taruhannya. Di tengah situasi yang makin keruh ini, ada seorang guru yang sadar kalau pendekatan hukuman aja tuh nggak akan berhasil. Muncullah sebuah ide yang mengubah segalanya. Gimana kalau kita nggak ngehukum, tapi kita ajak mereka ngobrol? Langkah pertama adalah nyamain persepsi dulu. Karena ternyata banyak siswa yang nggak sadar kalau yang mereka lakukan itu udah termasuk perundungan. Buat mereka, saling sindir di status itu cuma bercanda atau drama. Padahal definisinya jelas. Kalau sengaja bikin postingan negatif untuk nyakitin orang lain, yaitu namanya cyberbullying. Dan disinilah letak terobosannya. Bukannya langsung ngeluarin surat peringatan atau manggil orang tua, sekolah ini justru membuka ruang dialog. Mereka lebih milih buat memahami sudut pandang siswanya, bukan langsung menghakimi tindakan mereka. Dan tahu nggak apa yang lahir dari obrolan-obrolan jujur antara guru dan siswa ini? Sebuah gerakan yang nggak terduga. Sebuah solusi yang 100% digerakkan oleh para siswa sendiri. Proses pembentukannya juga partisipatif banget loh. Jadi, guru cuma mancing diskusi. Terus para siswa sendiri yang mulai cerita pengalaman buruk mereka di medsos. Setelah semua sadar akan bahayanya, barulah setiap kelas secara sukarela ngirimin satu perwakilan buat membentuk tim inti ini. Kuncinya ada di sini, nggak ada paksaan sama sekali. Tim ini lahir murni dari kesepakatan dan konsensus. Jadi, ini bukan program yang dipaksakan dari atas, tapi benar-benar sebuah inisiatif yang dimiliki dan dijalankan oleh para siswa. Ini proyek mereka. Oke, timnya sudah terbentuk. Lalu apa persisnya misi yang mereka jalankan? Tugas mereka itu bukan sekedar jadi polisi cyber ya. Mereka punya dua misi, meredam yang negatif dan memperkuat yang positif. Jadi, selain memantau postingan teman dan ngelaporin pelanggaran ke guru, mereka juga aktif bikin kampanye-kampanye positif di sekolah. Kerennya lagi, mereka bahkan sampai kerjasama dengan pihak luar, kayak Diskominfo buat edukasi yang lebih luas. Sistem intervensinya juga sangat terstruktur. Kalau ada yang pakai bahasa kasar, tim akan deketin dan ajak ngobrol baik-baik, pastinya didampingi guru. Kalau kasusnya lebih serius kayak fitnah kelompok, laporan langsung naik ke guru buat ditangani bareng-bareng. Dan kalau ada tren negatif yang umum, solusinya bukan hukuman, tapi kampanye positif buat ngelawan tren itu. Idenya kedengeran brilian di atas kertas, tapi apa beneran efektif di lapangan? Dan apa nggak ada resiko tersembunyi di baliknya? Ternyata perubahannya signifikan banget. Iklim media sosial yang tadinya penuh sindiran beracun berubah jadi ruang diskusi yang lebih bijak. Konflik fisik di sekolah gara-gara masalah online dilaporkan turun drastis. Dan yang terpenting, kesadaran siswa soal dampak dari tiap ketikan jari mereka meningkat tajam. Penurunan konflik ini bukan cuma sekedar perasaan, tapi juga terukur. Data menunjukkan adanya penurunan yang sangat nyata dalam jumlah insiden perselisihan antar siswa setelah program ini berjalan. Jadi, program ini benar-benar memberikan dampak. Tapi ada sisi lain yang harus jadi pengingat serius. Studi tentang kasus ini juga ngasih peringatan keras. Peran sebagai agen intelijen ini bisa membahayakan keamanan anggota tim itu sendiri. Niat baik buat nyelesain masalah, jangan sampai justru memicu masalah baru.
kayak balas dendam atau perpecahan. Karena itu, program semacam ini mutlak butuh pagar pengaman. Anggota timnya harus dilatih terus-menerus. Setiap aktivitas mereka wajib di bawah pengawasan guru, dan yang paling penting, tujuannya harus selalu diingat, untuk mengedukasi dan menyelesaikan masalah, bukan untuk menghakimi atau menciptakan musuh baru. Pada akhirnya, kasus ini ninggalin sebuah pertanyaan besar buat kita renungkan. Program seperti ini itu jatuhnya kemana ya? Apakah ini bentuk dukungan antar teman yang efektif, atau justru pengawasan terselubung yang beresiko? Di era digital ini, di mana sih kita harus menarik garis batas antara keduanya? Sebuah dilema yang relevan banget untuk setiap sekolah saat ini.